jendela real self. Pernahkah Anda berkunjung ke batu nisannya Gus Dur? Saya harap Anda pernah, tetapi kalaupun Anda tidak pernah, saya menceritakan bahwa di batu nisan itu tertulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan bahasa Indonesia, yang bunyinya begini: di sini berbaring seorang pejuang kemanusiaan. Sekali lagi, di sini berbaring seorang pejuang kemanusiaan. Apa artinya ini? Dalam pemahaman religius, ya, dalam pemahaman terutama ketiga agama samawi, manusia itu adalah yang diutus. Manusia itu adalah khalifah, jadi duta yang diutus. Manusia tidak berasal dari dunia, melainkan berasal dari satu tempat, boleh dikatakan dalam bahasa religius dari surga, dan berada di sini sebagai utusan, sebagai wakil Tuhan, sebagai wakil pencipta. Nah, tentu sebagai orang yang diutus, ya, sebagai utusan, sebagai wakil, maka dia tidak diutus untuk jalan-jalan. Tentu diutus untuk menyelesaikan misi tertentu. Dan inilah menjadi dasar bagi perlunya personal mission statement, pernyataan misi pribadi, sebagai komitmen merumuskan misi kita sebagai khalifah, ya, atau sebagai duta, sebagai utusan yang ada di dunia ini, yang kelak kita pertanggungjawabkan kepada pengutus, ya, atau kepada pencipta. Nah, dalam hal ini apa yang tertulis pada batu nisan Gus Dur itu tepat sekali. Artinya di situ menunjukkan bahwa Gus Dur meyakini telah menjalani misinya, telah sukses menyelesaikan misinya dalam kehidupan ini, dan dia kembali untuk pertanggungjawabkan kepada pencipta, ya. Karena itu ketika meninggal, ya, orang penganut Yahudi, Kristen maupun Islam memahaminya sama, yaitu kembali kepada hakikatnya, kembali kepada surga, ya, kembali ke rumah Bapa, kembali ke rahmatullah, ya. Kembali untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan di dunia ini, yang kita mengerti dalam konteks ini sebagai personal mission statement. Nah, bagaimanapun juga personal mission statement menentukan ukuran sukses Anda. Orang tidak bisa bicara sukses kalau dia tidak punya tujuan. Karena itu dengan memiliki personal mission statement, kita punya standar untuk mengukur apakah kita sukses dalam kehidupan atau tidak. Kita punya standar untuk mengevaluasi tahapan-tahapan kegiatan, tahapan-tahapan capaian kita pada setiap hari, apakah mengarah kepada realisasi mission statement itu atau malah mengarah ke lain. Jadi ukuran sukses adalah ketika mission statement apa kita rumuskan sebagai misi itu tercapai, semua energi, semua pembelajaran, semua resources kita fokuskan untuk merealisasikan apa yang kita sebut atau kita rumuskan sebagai personal mission statement. Ada 6 syarat personal mission statement yang baik, yaitu pertama, personal mission statement harus menggambarkan keadaan ideal, atau saya sebut sebagai menggambarkan apa yang kamu pikirkan tentang surga, yang Anda pikirkan tentang surga. Surga itulah yang kita kontribusikan untuk ciptakan di dunia ini. Dan bentuk kontribusi kita adalah dengan merumuskan posisi kita, yaitu personal mission statement, ya. Jadi syarat pertama adalah harus menggambarkan keadaan ideal yang ingin kita ciptakan, atau menggambarkan surga yang ingin kita ciptakan dalam kehidupan atau di dunia ini. Syarat kedua, mengandung makna spiritual atau transenden yang dianjurkan oleh agama atau nilai filosofis yang diyakini. Mengapa saya sebut nilai agama? Karena kebanyakan orang Indonesia mengaku beragama, ya. Jadi begitu kita rumuskan dalam
kaitannya dengan agama itu akan kuat ya, kita terikat kepadanya, kita komit kepadanya untuk kita realisasikan. Tetapi misalnya kalau Anda tidak termasuk beragama secara formal, Anda bisa ciptakan itu berkaitan dengan nilai-nilai filosofi tertentu, nilai kehidupan tertentu yang Anda yakini, sehingga dia bisa menjadi panduan bagi Anda. Yang ketiga, dia harus mengandung nilai universal. Universal artinya dia menjangkau semua makhluk tanpa diskriminasi. Jadi sekali lagi, personal mission statement harus universal, menjangkau semua makhluk tanpa diskriminasi. Yang keempat, harus bisa dijadikan panduan hidup, harus bisa diandalkan untuk mengorientasikan filsafat kehidupan kita. Kita menginterpretasikan makna, menginterpretasikan apa menjadi prioritas, itu bisa menggunakan mission statement itu sebagai panduan. Dan yang kelima, tidak berpotensi mengancam hak asasi orang lain atau hak asasi dari makhluk yang lain. Ya. Jadi jelas sekali lagi, tidak berpotensi mengancam hak asasi orang lain atau hak asasi makhluk yang lain. Itu personal mission statement yang baik. Dan yang terakhir, spesifik, terukur untuk dicapai. Ya. Kalau dia terlalu abstrak, kalau tujuan Anda terlalu abstrak, maka Anda mungkin tidak akan mencapainya. Bukan karena Anda tidak bisa, tetapi karena tujuannya tidak jelas. Ya. Kalau dia spesifik, terukur, maka sangat mungkin untuk Anda mencapainya dengan baik. Nah, saya ingin akhiri dengan menunjukkan sejumlah business statement tokoh dunia. Ya. Misalnya, Dennis Morrison, dia merumuskan business statement-nya sebagai untuk melayani sebagai pemimpin, menjalani kehidupan secara seimbang, dan melakukan prinsip-prinsip etis dalam rangka menciptakan perbedaan. Ya, sekiranya business statement yang hebat. Artinya semua sumber daya yang dia punya, semua yang dilakukan berorientasi untuk merealisasikan dirinya, melayani sebagai pemimpin, menjalani kehidupan secara seimbang, dan menciptakan makna. Ya. Oprah Winfrey tentu kita kenal. Ya. Oprah Winfrey ya seorang host acara live show yang sangat terkenal, populer, dan kaya saya kira. Ya. Dia meninggalkan Oprah live show dan dia menjadi guru ya, karena misinya adalah ingin menginspirasi murid-muridnya bahwa mereka jauh lebih hebat dari apa yang mereka bayangkan. Mereka jauh lebih cerdas, mereka punya potensi jauh lebih tinggi dari apa yang mereka pikirkan. Lalu Sir Richard Branson, dia ingin merumuskan misinya menjalani kehidupan, menikmati kehidupan, dan setiap kesalahan yang dilakukan merupakan pembelajaran untuk memulai lagi kehidupan yang menyenangkan. Ya. Dan yang berikut dari Amanda Steinberg, ya, dia merumuskan misinya adalah menggunakan seluruh anugerah karismanya yang ada untuk katakanlah memberdayakan atau membangun harkat dan martabat perempuan di seluruh dunia. Nah, ini contoh-contoh mission statement yang memberikan arah, memberikan makna hidup bagi yang mempunyai mission statement. Nah, kalau Anda memiliki mission statement, Anda menemukan makna hidup. Anda menemukan di mana Anda bisa berkontribusi bagi dunia, bagi diri Anda, bagi sesama, bagi keluarga. Karena itu, rumuskanlah mission statement Anda dan mulailah perjalanan menjadi diri sejati Anda. Salam jumpa.